Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Amalia dari Prodi PGMI. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa anak. Yang pertama adalah makna atau arti dari bahasa itu sendiri. Bahasa adalah tanda perkembangan kognitif yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang kedua adalah fungsi dari bahasa itu sendiri. Bahasa memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi instrumental atau fungsi saya ingin. Artinya, melalui bahasa, seseorang dapat mengekspresikan apa yang diinginkannya kepada orang lain. Yang kedua adalah fungsi pengaturan atau kerjakan ini, kerjakan itu. Melalui bahasa, seseorang atau anak dapat mengatur atau mengendalikan pekerjaan orang lain. Yang ketiga adalah fungsi instrumental atau saya dan kamu. Melalui bahasa, seseorang dapat berinteraksi kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Yang keempat adalah fungsi pribadi. Melalui bahasa, seseorang dapat mengembangkan identitas dirinya. Yang kelima adalah fungsi heuristik atau ceritakan kepada saya. Maksudnya, melalui bahasa, anak dapat mengekspresikan tentang keingintahuannya untuk mencari informasi-informasi atau hal-hal menarik di sekelilingnya. Yang berikutnya adalah fungsi imajinatif. Melalui bahasa atau diartikan bahasa memperlancar anak untuk lari dari realitas atau realita yang ada di depannya untuk masuk ke dalam dunia yang dia buat sendiri. Dan yang terakhir adalah fungsi informatif. Melalui bahasa, anak dapat mengumpulkan informasi-informasi untuk diceritakan kembali kepada orang lain. Yang ketiga adalah teori perkembangan bahasa. Yang pertama adalah teori belajar atau learning theory, yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa adalah hasil dari bentukan. Karena menurut teori ini, setiap anak yang dilahirkan tidak membawa kemampuan apapun, sehingga setiap anak membutuhkan proses belajar untuk memunculkan kemampuan atau mengembangkan kemampuan yang dimilikinya termasuk dalam hal berbahasa. Yang kedua adalah teori nativistis, yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak adalah bawaan lahir. Telah diatur secara biologis, bersifat ilmiah, dan bukan bentukan. Yang terakhir adalah teori kognitif. Pada teori ini dinyatakan bahwa perkembangan bahasa tergantung kemampuan kognitif tertentu, pengelolaan informasi, dan juga motivasi. Yang keempat adalah tipe perkembangan bahasa. Ada dua tipe perkembangan bahasa. Yang pertama adalah egocentric speech atau berbicara kepada diri sendiri atau yang biasa kita kenal dengan sebutan monolog. Berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir pada anak. Yang kedua adalah socialist speech atau berbicara kepada orang sekitar yang terdiri dari bertukar gagasan, menilai, memerintah, meminta, atau ancaman, bertanya, dan juga jawaban. Yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama adalah faktor kesehatan, kedua faktor intelijensi, yang ketiga faktor status sosial keluarga. Dalam beberapa studi yang menghubungkan antara status sosial keluarga dengan perkembangan bahasa anak membuktikan bahwa keluarga yang memiliki status sosial menengah ke bawah terbukti kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya. Maka dari situ, status sosial keluarga dikaitkan atau dimasukkan ke dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Yang keempat adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ternyata juga mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Hal ini dibuktikan oleh riset. Dia membuktikan bahwa anak perempuan memiliki kemampuan berbahasa lebih tinggi daripada anak laki-laki. Dan yang terakhir adalah faktor hubungan keluarga. Hal ini juga dibuktikan oleh riset yang menjelaskan bahwa
Hubungan keluarga yang harmonis atau keluarga yang sehat terbukti dapat memicu perkembangan bahasa anak yang lebih baik, karena di situ terdapat bimbingan, kasih sayang yang sangat mensupport anak untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya. Lalu, jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat atau keluarga yang kurang harmonis, maka anak akan terkesan ditelantarkan atau terkesan kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, perkembangan bahasanya pun akan sedikit lebih lambat daripada anak-anak yang berada di lingkungan keluarga yang sehat. Yang keenam adalah tahapan perkembangan bahasa anak. Yang pertama adalah tahapan pralinguistik yang terdiri dari 2 tahap, yaitu 1. Tahap meraban 1 yang terjadi pada rentang usia 0 sampai 6 bulan, di mana anak hanya dapat menangis, tertawa, dan menjerit. Yang kedua adalah tahapan meraban 2, di mana anak sudah mulai dapat mengeluarkan kata-kata tanpa makna. Fase ini terjadi pada rentang usia 6 sampai 12 bulan. Lalu tahap yang kedua adalah tahapan linguistik, yang juga dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan holofrastik yang terjadi pada anak berusia 1 tahun, ditandai dengan pembendaharaan kata kurang lebih sebanyak 50 kata. Dan yang kedua adalah tahapan frasa, terjadi pada anak usia 1 sampai 2 tahun yang ditandai dengan pembendaharaan kata yang semakin banyak pada rentang 50 sampai dengan 100 kata. Yang ketiga adalah perkembangan tata bahasa, yang terjadi pada usia 3, 4, sampai 5 tahun. Di sini anak sudah mulai dapat menyusun kata yang terdiri dari unsur, subjek, predikat, dan objek. Yang terakhir adalah tahap perkembangan bahasa dewasa, 6 sampai 8 tahun. Di sini anak sudah dapat menggabungkan kalimat-kalimat sederhana dengan kalimat-kalimat yang kompleks. Yang ketujuh adalah aspek perkembangan bahasa anak. Yang pertama adalah aspek kosakata, yang kedua adalah aspek sintaksis atau tata bahasa. Contohnya, Rita memberi makan kucing. Itu adalah tata bahasa yang benar. Yang salah adalah Rita kucing makan memberi. Itu adalah tata bahasa yang salah. Yang terakhir adalah semantik atau penggunaan kata sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan maksudnya. Contohnya penggunaan kata dalam bentuk persetujuan, permintaan, penolakan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah perkembangan bahasa yang terlambat. Perkembangan bahasa yang terlambat dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional yang lebih luas, karena mereka cenderung dinilai negatif oleh orang-orang di sekitarnya. Akibatnya, anak-anak dapat mengalami peningkatan risiko mengalami problem-problem perilaku, academic difficulties, learning disabilities, gangguan rasa malu, gangguan kecemasan, dan sulit untuk berinteraksi atau bergaul dengan orang lain. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah melakukan dialog reading atau bercerita atau membaca bersama. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menambah informasi, menambah kosakata, meningkatkan kesempatan untuk lebih perhatian, bertanya, dan juga merespon pertanyaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak salah-salah kata atau kata-kata yang tidak sesuai dari penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.